Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Khairunisa dengan nomor NIM 21104320027 dari kelas C dan jurusan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan materi fisika dasar mengenai dinamika partikel, hukum Newton. Dinamika partikel adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang berbagai penyebab terjadinya gerak akibat dari suatu gaya. Dalam dinamika partikel ini, kita akan mempelajari macam-macam hukum Newton dan juga beberapa gaya-gaya lainnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang hukum 1 Newton, di mana hukum 1 Newton ini hanya memiliki satu rumus, yaitu sigma F sama dengan 0, di mana sigma F merupakan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda. Bunyi dari hukum 1 Newton ini yaitu benda diam akan tetap diam, atau benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan jika resultan gaya pada benda tersebut sama dengan 0. Nah, jadi jika suatu benda ini memiliki resultan gaya yang sama dengan 0, maka benda tersebut akan tetap diam jika awalnya benda tersebut diam. Namun, jika awalnya benda tersebut telah memiliki kecepatan tertentu, maka benda tersebut akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan awalnya itu. Nah, contoh dari reaksi hukum pertama Newton ini tuh dapat kita lihat dari misalnya nih, ada sebuah mobil yang sedang bergerak dengan kecepatan konstan. Lalu di dalam mobil tersebut ada seseorang yang mengemudi. Nah, jadi jika sebuah mobil ini bergerak dengan kecepatan konstan ke arah sana, lalu mobil ini tiba-tiba direm, maka kita dan mobil ini kan seharusnya berada di sini. Namun karena mobil tersebut direm, maka tubuh kita itu akan terdorong ke depan. Karena dengan kecepatan konstan tersebut seharusnya kita tetap bergerak lurus ke arah sini. Namun karena direm, maka dari itu tubuh kita akan terbawa atau terdorong ke depan. Atau demikian juga dengan sebaliknya, jika mobil tersebut ini diam, pada awalnya mobil ini diam, lalu tiba-tiba diinjak gas, maka tubuh kita akan seakan-akan terbawa ke belakang. Karena seharusnya posisi kita ini tetap diam di sini, namun karena gas tersebut telah diinjak, maka kita akan bergerak ke depan, namun karena kita mempertahankan posisi diam kita tadi, tubuh kita akan terdorong ke belakang, seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari hukum pertama Newton. Nah, selanjutnya yaitu hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton ini memiliki rumus yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini F-nya telah memiliki hasil yaitu M kali A. Dengan sigma F merupakan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda. Jadi, di sini resultan gayanya ini telah memiliki hasil yaitu dengan massa dikali percepatan. Nah, bunyi dari hukum 2 Newton ini yaitu jika suatu benda mendapat gaya, maka benda tersebut akan mengalami percepatan yang sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Jadi, jika suatu benda mendapat gaya, maka benda tersebut akan mengalami percepatan yang sebanding dengan resultan gaya tersebut, namun berbanding terbalik dengan massanya. Nah, contoh penerapan dari hukum 2 Newton ini ya, misalkan kita menarik sebuah gerobak yang masanya itu 1 kilo dengan resultan gaya tertentu, maka akan didapat misalnya percepatannya itu 5. Namun jika
gerobak yang kita tarik itu memiliki massa 5, lalu kita menariknya dengan resultan gaya yang sama dengan kita menarik gerobak yang bermassa 1 kg tadi, maka percepatannya akan melambat ya, akan semakin mengecil. Nah, itu merupakan maksud dari sigma F sama dengan M dikali A. Nah, yang selanjutnya yaitu hukum 3 Newton dengan rumus F aksi sama dengan minus F reaksi. Nah, di sini akan terjadi aksi dan reaksi ya. Saat kedua benda saling memberikan gaya, maka akan terjadi aksi dan reaksi dari kedua benda tersebut. Sesuai dengan bunyinya, bunyi dari hukum 3 Newton, yaitu jika suatu benda diam diberikan gaya oleh benda lain, maka benda yang diam tersebut juga akan memberikan gaya pada benda lain dengan besar yang sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, arahnya ini berlawanan. Arah dari gaya yang saling diberikan yaitu berlawanan. Contoh penerapannya seperti ini, misalnya ada dinding nih ya. Lalu ada orang yang mendorong dinding tersebut. Dinding tersebut didorong dengan ke arah sana dengan besar gaya yaitu sama dengan 100 Newton. Maka dinding yang didorong oleh orang tersebut ini juga akan kembali memberikan gaya dengan arah yang berlawanan dengan besar yang sama namun minus, yaitu minus 100 Newton. Seperti itu. Contoh gampangnya misalnya kita menendang dinding namun dengan gaya yang tidak terlalu kuat, yaitu kita menendangnya dengan pelan, maka kaki kita tidak akan terlalu terasa sakit. Namun jika kita menendangnya dengan kuat, akan terasa juga sakit yang berlebihan di kaki kita tersebut. Nah, seperti itu contohnya. Contoh penerapan dari hukum 3 Newton tersebut, yaitu aksi dan reaksi. Pada slide sebelumnya tadi kita telah membahas tentang hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 dari Newton. Nah, hukum 1, 2, dan 3 Newton itu merupakan materi dasar untuk dinamika partikel ini ya, karena kedepannya nanti kita akan lebih banyak lagi membahas tentang hukum-hukum Newton tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas diagram gaya nih. Jadi, saat mengerjakan suatu soal tentang hukum Newton itu, sebisa mungkin pada awalnya harus digambar ya. Jadi kita perlu mengetahui apa maksud dari diagram gaya ini. Nah, diagram gaya ini maksudnya adalah gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Nah, di sini kita akan membahas contohnya yaitu pada sebuah balok. Balok itu kan benda diam ya. Jika sebuah balok terletak di suatu lantai, ada 3 kondisi di sini yang akan kita bahas. Nah, jika balok diletakkan pada sebuah lantai itu gaya-gaya apa sajakah yang terdapat pada benda tersebut. Nah, jadi pada kondisi pertama, balok yang diletakkan di lantai licin. Nah, yang pertama ini tentu saja balok ini memiliki gaya berat ya. Gaya berat. Nah, karena dia terletak di suatu lantai, maka pastinya juga ada gaya normal yang menahan dia untuk tetap diam di situ. Nah, kalau dia di lantai yang licin seperti ini, walaupun balok ini nantinya ditarik ke kanan, maka tidak akan ada gaya gesek yang terjadi karena lantainya licin. Nah, beda dengan kondisi 2 di sini, di saat balok berada di lantai yang kasar, balok ini juga memiliki gaya berat, begitu juga dengan gaya normalnya. Namun yang membedakan yaitu
jika balok ini ditarik ke arah kanan dengan suatu gaya, maka akan terjadi pula gaya gesek yang mengarah ke arah yang berlawanan. Gaya gesek yang mengarah ke arah yang berlawanan karena lantainya ini kasar. Nah, untuk gaya normal dan gaya berat ya, gaya normal dan gaya berat ini pasti selalu ada di setiap benda. Mau di bidang datar ataupun bidang miring seperti ini contohnya. Tapi gaya berat yang terjadi di bidang miring akan selalu tetap mengarah ke bawah, ke arah pusat bumi. Sedangkan gaya normalnya akan mengarah tegak lurus terhadap bidang. Tegak lurus terhadap bidangnya. Ini kan bidangnya miring. Nah, di sini jika benda tersebut ditarik ke atas dengan suatu gaya, maka gaya geseknya akan mengarah ke bawah, berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Nah, kurang lebih seperti itu diagram bentuk-bentuk dari diagram gaya. Nah, ini nanti akan kita bahas jenis-jenis gayanya ya. Nah, saat kita sudah selesai nih memahami diagram gaya dan saat mengerjakan soal kita sudah bisa menentukan diagram gaya dan simbol-simbol dari gaya tersebut, maka selanjutnya yang kita tentukan itu yaitu apakah benda tersebut bergerak atau tidak, masuk ke hukum Newton 1 kah, 2 kah, atau 3 kah. Nah, seperti itu. Membahas tentang jenis-jenis gaya. Yang pertama yaitu gaya berat atau gaya gravitasi yang disimbolkan dengan huruf W besar. Nah, gaya gravitasi ini atau gaya berat ini arahnya selalu mengarah ke bawah atau ke arah pusat bumi. Dengan rumus W sama dengan M dikali G, di mana W sebagai simbol dari gaya berat suatu benda dan M adalah massa dikali dengan gravitasi. Dalam fisika, gaya berat dan massa itu berbeda ya. Berat dalam fisika itu udah termasuk ke dalam suatu gaya. Nah, dari satuannya juga berbeda. Massa satuannya itu kilogram, sedangkan berat satuannya merupakan Newton. Nah, jadi di sini sesuai dengan rumusnya, jadi gaya berat sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, gravitasinya ini sudah ditentukan biasanya di suatu soalnya ya. Biasanya jika tertulis 9,8 meter per second kuadrat, maka gravitasi yang digunakan adalah 9,8. Namun jika tidak tertulis, kita bisa menggunakan 10 meter per second kuadrat. Selanjutnya yaitu gaya normal yang disimbolkan dengan huruf N besar. Nah, gaya normal ini arahnya selalu tegak lurus. Tegak lurus terhadap alas atau bidang dari benda tersebut. Nah, jadi gaya normal ini biasanya bekerja pada suatu benda yang terletak di sebuah bidang alas atau dinding ya. Nah, rumus dari gaya normal ini sama dengan gaya berat, yaitu massa dikali gravitasi. Perbedaan dari gaya normal dan gaya berat ini yaitu di arahnya ya. Kalau gaya berat ini arahnya selalu mengarah ke bawah, menuju pusat bumi. Sedangkan gaya normal ini tidak selalu gaya normal ini arahnya mengarah ke atas. Tetapi gaya normal ini arahnya tegak lurus terhadap bidangnya. Jadi, jika kita contohkan, jika ada benda yang ditempelkan nih di suatu dinding. Nah, maka gaya beratnya ini akan tetap mengarah ke bawah, sedangkan gaya normalnya akan tegak lurus terhadap dindingnya ini, terhadap bidangnya ini, maka gaya normalnya akan mengarah ke sini. Nah, seperti itu. Nah, dari jenis gaya yaitu gaya gesekan atau biasa dilambangkan dengan Fg. Arah gaya gesekan ini selalu berlawanan dengan arah gerak suatu benda.
Nah, rumus dari gaya gesek ini sendiri yaitu F maksimum sama dengan koefisien dikali dengan N atau gaya normal. Nah, berikut. Gaya gesek ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama gaya gesekan kinetis atau FK, di mana rumusnya yaitu FK sama dengan koefisien dari K dikali gaya normal. Gaya gesekan kinetis ini biasanya bekerja pada benda yang sedang bergerak. Yang kedua yaitu gaya gesekan statis atau Fs dengan rumus Fs sama dengan koefisien S dikali dengan gaya normal. Gaya gesekan statis ini biasanya bekerja pada benda diam. Berikutnya dari jenis gaya yaitu adalah gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali ini merupakan gaya yang bekerja pada sebuah tali ketika tali tersebut tegang. Rumus dari gaya tegangan tali sendiri yaitu adalah sigma F sama dengan M dikali A, di mana sigma F merupakan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda dan masanya di dalam kilogram, dan A merupakan percepatan yang dialami oleh benda tersebut. Nah, dalam gaya tegangan tali ini terdapat 3 kondisi yang dapat kita bedakan, yaitu yang pertama, di saat benda bergerak ke atas dengan percepatan A, maka rumusnya yaitu sigma F sama dengan tegangan tali dikurang gaya berat sama dengan tegangan tali dikurang massa dikali gravitasi sama dengan massa dikali percepatan. Kondisi yang kedua yaitu benda bergerak ke bawah dengan percepatan A. Maka rumusnya yaitu sigma F sama dengan gaya berat dikurang tegangan tali sama dengan massa dikali gravitasi dikurang tegangan tali sama dengan massa dikali percepatan. Dan kondisi yang terakhir yaitu benda bergerak ke atas atau ke bawah dengan percepatan 0. Dengan percepatan 0 maka rumusnya menjadi sigma F sama dengan gaya berat dikurang tegangan tali sama dengan massa dikali gravitasi dikurang tegangan tali sama dengan 0. Jenis gaya yang terakhir yang akan kita bahas pada bab ini yaitu adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini merupakan gaya suatu benda yang bergerak melingkar lalu arahnya menuju pada pusat rotasi. Dengan rumus sigma F sama dengan massa dikali percepatan sentripetal. Nah, di sini percepatan sentripetal itu rumusnya bisa kita bedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu sigma F sama dengan massa dikali kecepatan kuadrat per jari-jari, atau sigma F sama dengan massa dikali kecepatan sudut kuadrat dikali jari-jari. Nah, berikut penjelasan dari rumus tersebut. Nah, ini gambaran dari gaya sentripetal. Jadi, gaya sentripetal itu terjadi pada suatu benda yang bergerak melingkar. Nah, dalam gaya sentripetal ini terdapat kecepatan linear, kecepatan sudut, lalu jari-jari lintasan. Dan di sini ada pusat dari rotasinya. Setelah membahas materi-materi yang sebelumnya, maka sekarang kita akan memasuki contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah balok bermassa 5 kg mula-mula diam di atas lantai horizontal yang kasar dengan koefisien gesekan 0,1 dan 0,5. Pada koefisien gesekan ini kita dapat bedakan yang mana koefisien gesekan kinetis dan yang mana koefisien gesekan statis. Karena pada dasarnya koefisien gesekan kinetis itu akan lebih kecil daripada koefisien gesekan statis. Kemudian peti itu didorong dengan gaya P seperti pada gambar. Nah, dengan sin theta sama dengan 3/5 dan cos theta sama dengan 4/5. Jika P sama dengan 100 Newton, maka tentukanlah gaya normal, gaya gesekan, dan percepatan balok tersebut. Nah,
Dalam soal hukum Newton, yang pertama-tama kita lakukan tentunya yaitu membuat diagram gaya. Pada soal ini kita dapat menemukan jenis gaya yaitu gaya berat yang selalu mengarah ke pusat bumi dan gaya normal karena benda tersebut diletakkan pada suatu bidang. Lalu pada benda diberikan gaya P, di mana gaya P ini dapat kita uraikan lagi menjadi gaya Px pada sumbu X dan Py pada sumbu Y. Pada soal juga diberitahu bahwa terdapat koefisien gesekan, maka tentunya pada benda juga terdapat gaya gesek statis dan juga gaya gesek kinetis. Nah, yang pertama kita akan mencari gaya normal, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Mengapa sigma Fy sama dengan 0? Dikarenakan benda tersebut berada pada suatu bidang dan benda tersebut tidak akan mungkin untuk bergerak ke atas ataupun ke bawah. Maka sigma Fy sama dengan gaya normal dikurang Py dikurang gaya berat sama dengan 0, di mana gaya normal sama dengan gaya berat ditambah Py. Gaya berat ini dapat kita uraikan lagi menjadi massa dikali gravitasi, dan Py dapat kita uraikan menjadi P dikali sin theta. Mengapa sin theta? Karena pada gambar sudut theta itu terdapat di sumbu X, maka Py-nya kita menggunakan sin. Nah, jadi gaya normalnya sama dengan 5 dikali 10 ditambah 100 dikali 3/5, karena sin theta telah diketahui dari soal. Maka gaya normal yang kita dapat yaitu 110 Newton. Selanjutnya yaitu gaya gesekan. Nah, untuk menentukan gaya gesekan ini tentunya kita harus menentukan dulu gaya gesek statis agar kita bisa mengetahui apakah benda tersebut bergerak atau tidak. Nah, gaya gesek statis ini sama rumusnya yaitu koefisien statis dikali gaya normal. Koefisien statis telah diketahui di soal dan gaya normal telah kita cari sebelumnya. Maka gaya gesek statis ini sama dengan 0,5 dikali 110. Gaya gesek statis yang didapatkan sama dengan 55 Newton. Nah, 55 Newton ini akan kita bandingkan pada gaya yang terdapat di sumbu X, yaitu Px. Nah, untuk mencari Px, kita dapat menggunakan rumus P dikali cos theta, karena sudut tetanya berada di sumbu X. Maka Px sama dengan 100 dikali 4/5, cos theta telah diketahui di soal. Maka Px yang kita dapat yaitu adalah 80 Newton. Nah, untuk membandingkannya di sini kita mendapatkan bahwa Px lebih besar daripada gaya gesek statis, maka benda tersebut dapat kita simpulkan bahwa benda tersebut bergerak. Maka kalau gaya benda tersebut bergerak, maka gaya gesek yang bekerja yaitu adalah gaya gesek kinetis. Lalu kita cari gaya gesek kinetisnya dengan rumus koefisien kinetis dikali gaya normal. Koefisien kinetis yang telah diketahui di soal yaitu 0,1, maka gaya gesek kinetisnya sama dengan 0,1 dikali 110. Gaya gesek kinetis sama dengan 11 Newton. Maka gaya gesekan yang terjadi pada benda tersebut besarnya yaitu 11 Newton. Yang terakhir yaitu percepatan balok. Percepatan balok ini cara mencarinya yaitu berhubungan dengan sigma Fx. Sigma Fx sama dengan M dikali A. Sigma Fx ini yaitu Px dikurang gaya gesek kinetis sama dengan massa dikali percepatan. Px-nya tadi telah kita ketahui yaitu 80 Newton dan gaya gesek kinetisnya juga telah diketahui yaitu 11 Newton. Maka Px dikurang Fk sama dengan 80 dikurang 11 sama dengan 5 dikali A. Maka dapat kita simpulkan A-nya sama dengan 69/5 meter per second. Nah, contoh soal selanjutnya yaitu tentukanlah percepatan yang dialami oleh benda pada gambar tersebut. Nah, pada gambar ini benda terdapat pada suatu bidang miring, yang dimana bidang tersebut adalah bidang licin, dan
massa benda sama dengan 2 kg dengan gaya F sama dengan 20 Newton dan terdapat sudut 37 derajat. Nah, yang pertama kita lakukan saat menjawab soal tentunya menggambar diagram gaya. Pada benda tersebut terdapat gaya berat yang selalu mengarah ke bawah dan juga gaya normal yang tegak lurus pada bidangnya. Nah, gaya berat yang kita dapat ini dapat diuraikan kembali menjadi gaya berat WY pada sumbu Y dan WX pada sumbu X. Nah, di sini bisa kita gambarkan untuk membayangkan sudut yang terdapat pada pada gaya itu. Jadi di sini kan terdapat sudut 37 derajat. Nah, sudut 37 derajat ini terdapat gaya berat yang tegak lurus. Jika di sini 37 derajat, maka otomatis di sini adalah 53 derajat. Nah, gaya WY dan WX ini juga tegak lurus, maka otomatis sudut yang terdapat di WY ini sama saja dengan sudut ini, yaitu 37 derajat. Nah, karena dia tegak lurus, maka ini akan membentuk 90 derajat. Maka dengan demikian WY-nya ini sama dengan W dikali cos 37 derajat. Karena sudut 37 derajat ini berada pada sisi sumbu Y di WY. Nah, setelah ini kita akan dapat menganalisa sigma F-nya, tapi terlebih dahulu kita akan menghitung WY dan WX. Nah, WY-nya sama dengan W dikali cos 37 derajat, di mana cos 37 derajat ini sama dengan 4/5. Maka, W sama dengan massa dikali gravitasi. Massa dari benda yaitu 2 kg, dikali gravitasinya kita pakai 10 meter per second kuadrat. Maka di sini WY-nya sama dengan 20 dikali 4/5, sama dengan 16 Newton. Dan untuk WX sama dengan W dikali sin 37 derajat, di mana sin 37 derajat itu sama dengan 3/5. Jadi, WX sama dengan 20 dikali 3/5 sama dengan 12 Newton. Nah, ini kita akan menganalisa gaya di sumbu X ya. Sigma Fx. Sigma Fx sama dengan massa dikali percepatan. Nah, yang berhubungan dengan sumbu X ini yaitu adalah Wx dan F. Maka, sigma Fx sama dengan F dikurang Wx sama dengan massa dikali percepatan. F-nya yaitu adalah 20 Newton, dan Wx-nya kita dapat tadi 12 Newton. Maka F dikurang Wx sama dengan 20 dikurang 12, sama dengan M dikali A. Masanya yaitu 2 dikali A. Maka percepatannya kita dapatkan yaitu 4 meter per second kuadrat. Nah, seperti itu. Baik, saya kira cukup sampai di situ saja penjelasan saya mengenai materi dinamika partikel. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video penjelasan saya mengenai materi dinamika partikel ini. Terima kasih juga kepada Bapak Riko Adrial sebagai dosen pengampu saya yang telah membimbing saya dalam pembelajaran fisika dasar ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.